안녕하세요, 로사입니다. Halo, saya Rosa yang akan mengajak teman-teman belajar bahasa Korea hari ini. Nah, teman-teman, pelajaran hari ini ada kaitannya sedikit dengan pelajaran yang ke-11. Tapi ini mungkin lebih sering dipakai dalam pembicaraan atau percakapan sehari-hari mungkin. Teman-teman pasti ada yang penasaran kan? Ya? Oke, kalau begitu teman-teman sudah siap? Kayaknya suaranya terlalu kecil. Sudah siap apa belum? Oke, kalau sudah siap, kita langsung saja mulai. Pelajaran hari ini adalah tentang imbuhan yeyu, iyeyu. Adalah dalam bahasa Korea. Jadi yang kemarin kita sudah pelajari adalah imnida, yang agak formal. Dan hari ini adalah yeyu, iyeyu. Ada dua. Dan cara pemakaiannya akan saya jelaskan di belakang nanti waktu kapan kita memakai yeyu dan iyeyu dalam kalimat. Nah, kalau begitu langsung saja kita mulai. Jadi, kosakata nama, pekerjaan, benda terletak di mana? Kayaknya sekarang semua sudah tahu deh teman-teman ya. Benar, di depan imbuhan yeyu ataupun iyeyu. Jadi menerangkan dan diterangkan bahasa Korea dan bahasa Indonesia terbalik. Seperti itu. Nah, kalau begitu, ayo kita langsung saja mulai kalimat pertama. Jadi, ada satu hal yang teman-teman ketahui sebelum kita mulai belajar hari ini. Yang seperti tadi saya sudah bilang, yeyu dan iyeyu, cara pemakaiannya beda. Jadi, tinggal ingat dua saja teman-teman ya. Kalau jika tidak ada konsonan akhir, kita pakai yeyu. Tapi kalau ada konsonan akhir, pakai iyeyu. Jadi tinggal ingat, kalau nggak ada yeyu, kalau ada iyeyu. Jadi beberapa contoh, misalnya apa yeyu adalah papa. Jadi apa yeyu, apa. Tidak ada konsonan terakhir kan? Jadi, apa yeyu? Omma yeyu adalah mama. Jadi, nggak ada konsonan terakhir kan? Jadi, omma yeyu. Kalau jika ada konsonan terakhir, 형 iyeyu. Jadi, 형이에요. Karena ada konsonan akhir. Dan satu lagi, 핸드폰이에요. Karena handphone. Jadi ada N konsonan akhir jadi 핸드폰이에요. Nah, kalau gitu langsung saja kita lihat beberapa contoh kalimat yang kita pakai yeyu dan iyeyu dalam pelajaran hari ini. Jadi pertama, dia adalah papa. Jadi subjek bisa ada tanpa pun bisa. Papa dalam bahasa Korea adalah apa. Gampang banget ya, karena kata apa ada dalam bahasa Indonesia kan. Jadi, apa yeyo? Apa yeyo? Jadi berarti adalah papa dalam bahasa Korea. Kalau misalnya ayah adalah 아버지. 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 Cara pelafalan dan pengucapannya po ya teman-teman, nyebutnya aboji tapi apoji yang berarti ayah. Jadi aboji예요. Seperti itu. Kalau misalnya kakek, kita tinggal tambahkan satu saja di depan aboji. Jadi 할아버지. 할아버지. Bukannya 할아버지 tapi 할아버지. seperti itu. Jadi 아빠예요, 아버지예요, 할아버지예요. seperti itu. Jadi, yang di sebelah sana siapa? 아빠예요. seperti itu. Ataupun kakek, 할아버지예요. seperti itu, teman-teman. Kalau gitu, kalimat berikutnya adalah dia adalah mama. Mama dalam bahasa Korea adalah 엄마. 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 엄마예요. Jadi bukannya 엄마
tapi 엄마. 엄마예요. Kalau misalnya ibu dalam bahasa Korea adalah 어머니. 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 Karena ini kalimatnya banyak pakai coba teman-teman latihan. Ya. 어머니. 어머니예요. Kalau nenek dalam bahasa Korea 할머니. 할머니. Karena di belakang L itu bukannya vokal tapi konsonan, jadi bukannya harmoni, bukan, tapi 할머니. Beda dengan 할아버지 ya teman-teman ya. Jadi kalau nenek 할머니예요. Ibu 어머니예요. Kalau mama 엄마예요. Jadi teman-teman kita memakai yeyu karena tidak ada konsonan akhir. Kalau begitu, mari kita lihat kalimat berikutnya. Dia adalah kakak perempuan. Nah, teman-teman, di sini ada yang perlu teman-teman ketahui. Kalau misalnya dalam bahasa Korea, untuk penuntur perempuan dan penuntur laki-laki, cara pemanggilan kakak itu beda. Jadi, yang pertama, sekarang kalimatnya untuk penuntur perempuan dulu ya. Jadi, kalau misalnya kakak perempuan untuk penuntur perempuan, jadi 언니. 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 언니예요. Seperti itu. Kalau misalnya Rosa punya kakak perempuan, jadi Rosa memanggil 언니. 언니예요. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kakak perempuan pertama, misalnya kita bersaudara, tapi yang pertama kita panggil 큰 언니. Tapi cara pembacaannya 큰 언니. 큰 언니. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kakak perempuan yang kedua, jadi 작은 언니. 작은 언니. Sebenarnya 큰 dan 작은 itu artinya besar dan kecil dalam bahasa Korea, tapi karena di Korea bersaudaranya tidak 5 atau 6, tidak banyak. Jadi biasa hanya lebih sering 1 ataupun 2, kalau banyak 3. Jadi ada cara pemanggilan atau cara penyebutannya seperti ini. Jadi 큰 언니, 작은 언니. Tidak sampai ke 3 atau ke 4 atau ke 5 dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi 언니예요. 큰 언니예요. 작은 언니예요. Seperti itu. Untuk penuntur perempuan saja. Kalau laki-laki tidak boleh memanggil onni ya. Nanti pasti orang-orang kalau panggil onni, kenapa dia laki-laki manggil aku onni? Bisa seperti itu. Kalau misalnya kalimat yang kedua, untuk kakak laki-laki tapi penuntur perempuan. Jadi apa? Ini kayaknya teman-teman kalau di konser-konser, opa! Nah itu, artinya kakak laki-laki dalam bahasa Korea, opa. Pasti di drama ataupun di konser dan lain-lainnya pasti teman-teman paling banyak pernah dengar opa. Jadi, opa예요 berarti adalah kakak laki-laki untuk adik perempuan saja yang memanggilnya ya. Jadi, kita bisa panggil kakak ataupun mungkin ataupun pacar juga bisa panggil opa, seperti itu. Jadi opa예요. Seperti itu. Kalau misalnya seperti tadi kakak perempuan yang pertama bagaimana teman-teman? Ya betul, jadi 큰 오빠. 큰 오빠. 큰 오빠. Kalau misalnya kedua jadi gimana teman-teman? Ya benar. 작은 오빠. Tapi ini tulisannya 작은 오빠, tapi dibacanya 작은 오빠. 작은 오빠. Seperti itu teman-teman. Jadi 오빠예요. 큰 오빠예요. 작은 오빠예요. Jadi kalau teman-teman yang pelajaran kita sebelumnya dari pelajaran pertama ada Kak Jun yang ikut kan bersama Rosa. Jadi kalau misalnya Pak Rosa panggil Kak Jun, jadi 준 오빠예요. Seperti itu. Jadi Rosa bisa manggil kakak laki-laki dengan opa.
Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Kayaknya sudah mulai paham ya pelajaran hari ini. Tapi teman-teman yang laki-laki, jangan patah hati. Karena setelah kita istirahat sebentar, kita akan belajar pemanggilan kakak untuk penutur laki-laki. Kalau gitu kita ketemu sebentar lagi. Nah, kita sudah kembali lagi. Jadi teman-teman yang laki-laki apakah sudah kumpul di depan? Sudah kumpul? Nah, kalau gitu kali ini kita belajar untuk penutur laki-laki. Jadi jika adik laki-laki memanggil kakak perempuan, bagaimana caranya? Ayo kita belajar sekarang. Jadi adalah kakak perempuan. Dia adalah kakak perempuan. Jadi dalam bahasa Korea adalah 누나. 누나. 누나예요. Jadi, dia adalah kakak perempuan saya. Ataupun dia adalah kakak perempuan. 누나예요. 누나예요. Seperti itu. Tapi kalau kita bisa mau menjelaskan kakak pertama. Seperti tadi teman-teman kita sudah belajar. Jadi pakai 큰. Jadi 큰 누나. 큰 누나. Jadi 큰 누나예요. Dia adalah kakak perempuan pertama. Kalau misalnya yang kedua, 작은 누나. 작은 누나. 작은 누나. 작은 누나예요. Seperti itu. Kalau misalnya andaikan Rosa punya adik laki-laki, memanggil Rosa bagaimana? Rosa Nuna. Seperti itu. Bisa dipakai namanya di depannya. Jadi Rosa Nuna atau Nuna예요. Atau panggil Nuna. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kakak laki-laki untuk penutur laki-laki bagaimana? 형. Gampang banget deh. 형. Tapi bukannya hyung, tapi 형. 형이에요. Karena ada konsonan akhir, pakai 이에요. Jadi 형이에요. 형이에요. Seperti itu. Kalau kakak laki-laki pertama, bagaimana teman-teman? 큰 형, bukan 그냥. Karena ada konsonan akhirnya depan kan, jadi kita vokalnya panjang, jadi 그냥. Bukannya 큰 형, tapi 그냥. Kalau kakak laki-laki kedua, 작은 형. Bukannya 작은 형, tapi 작은 형. Tapi ada agak terasa hanya begitu. 작은 형. 큰 형. 형. Seperti itu teman-teman. Kayaknya ini perlu kita latihannya teman-teman ya. 형이에요. 큰 형이에요. 작은 형이에요. Betul. Kalau teman-teman mau memanggil Kak Jun, jadi 준형이에요. Seperti itu teman-teman. Bisa dipakai ya. Kalau misalnya adik teman-teman bagaimana dalam bahasa Korea? Dia adalah adik. 동생. Bukannya tongseng, tapi 동생. 동생이에요. Karena ada konsonan akhir. 동생이에요. 동생이에요. Kalau misalnya adik laki-laki bagaimana? 남자. Jadi 남동생. 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 Kalau adik perempuan pakai 여. Iya, teman-teman betul. Jadi 여동생. 여동생. 여동생이에요. Jadi, kalau misalnya ada yang bertanya kepada Kak Jun mungkin, siapa itu yang sebelah Kak Jun yang mengajar bahasa Korea itu siapa? 여동생이에요. Seperti itu. Kalau saya memanggilnya 오빠예요. 여동생이에요. Seperti itu. Jadi, 동생이에요. 남동생이에요. 여동생이에요. Seperti itu teman-teman. Jadi kita coba baca sekali lagi ya teman-teman ya. 아빠예요. 엄마예요. Kali ini teman-teman coba ya. Gimana? Iya. Kalau ayo adik laki-laki maju-maju. Iya benar. 누나예요. Ayo teman-teman, sekeras mungkin kita panggil opa. Bagaimana? 오빠예요.
Nah, seperti itu. Oppa예요. Kalau misalnya kakak laki-laki untuk penutur laki-laki bagaimana? Nah, nggak ada yang bilang 형이에요 kan? Karena ada konsonan akhir gimana? 형이에요. Dan adik terakhir teman-teman? 동생이에요. Nah, teman-teman jadi seperti yang teman-teman lihat, yang bagian atas tidak ada konsonan akhir pakai yeyo. Dan yang di bawah ada konsonan akhir pakai yeyo. Jadi benar-benar sudah paham kan ya teman-teman ya? Jadi kesimpulannya begini. Jadi kita memperkenalkan nama, pekerjaan, dan benda dengan imbuhan yeyu ataupun iyeyu. Jadi terletak di belakang apa? Kosakata. Jadi nama yeyu. Seperti 로사예요, 바가레 선생님이에요, ataupun pekerjaan, ataupun benda. Jadi teman-teman, untuk terakhir kita coba latihan sekali lagi. Teman-teman semangat deh. Tinggal sedikit lagi. Jadi saya adalah Lee Min Ho. Nah, teman-teman sekarang langsung semangat kan? Jadi Lee Min Ho. Bukannya Lee Min Ho tapi Lee Min Ho, tapi kalau dibaca dengan natural Lee Min Ho. Lee Min Ho예요. Kalau ada yang menanyakan, siapa biasa kamu? Lee Min Ho예요. Bisa bicara seperti itu. Ataupun kalau mau mengenalkan mama, dia adalah mama. Bagaimana teman-teman? Benar. 엄마예요. 엄마예요. Seperti itu. Dan terakhir, ini sudah banyak muncul nih di pelajaran kita. HP dalam bahasa Korea apa teman-teman? 핸드폰. 핸드폰. 핸드폰이에요. Jadi, ini adalah HP. 핸드폰이에요. Seperti itu. Teman-teman, jadi ini 노예요. 엄마예요. 핸드폰이에요. Seperti itu teman-teman. Kayaknya udah terasa gampang ya teman-teman ya. Jadi tinggal fokus di bawah kata itu ada konsonan akhir ataupun tidak. Tergantung itu kita pakai yeyu ataupun iyeyu. Dan cara pembacaannya mungkin sangat gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk hari ini terima kasih sudah ikut pelajaran hari ini. Dan semangat untuk siap pelajaran berikutnya. Kalau begitu teman-teman sampai jumpa.